itu juga salah satu yang udah kita lakuin jauh sebelum kita menikah, dan saat kita menikah juga kita memutuskan untuk kalau bisa saat kita lagi berada di rumah berdua kita pasti selalu makan di meja makan berdua gitu. Terus tapi untuk konflik lainnya pernah nggak? Apa ya sayang? Apa ya Suam? Yang jelas kita nggak pernah tuh nemuin duit sekoper. Aduh. Pengen sih ada nggak yang mau ngetok pintu rumah kita tiba-tiba ngasih gitu? Pengen itu kita pengen. Apa saya tanya aja, pernah nggak apa Pak? Senina nanya ke Angga, aneh deh suami punya duit gak boleh dibajak. Pernah nggak? Itu kayaknya emang bawaan biologisnya laki-laki dan perempuan kayaknya. Iya. Hal itu juga ternyata terjadi di kami. Karena aku tipe yang maksudnya ditabung atau kayak kita pikir-pikir dulu 1 hari 2 hari mungkin misalnya kalau ada sesuatu yang ingin kita beli untuk kita belanjakan gitu. Kalau Shenina tipe orang yang aduh kalau misalnya aku nggak dapat lebih nyesel daripada udah beli kan? Terus menyesal. Setuju. Coba siapa yang setuju? Tuh banyak yang setuju. Iya, cewek setuju di sini. Jadi nggak masalah. Nggak apa-apa. Terima kasih. Makanya aku harus punya suaminya kayak Suam supaya kalau misalnya kayak gitu aku dibolehin. Itu dia. Dong mana dong? Satu pertanyaan terakhir dari ke Mbak Nuti, silakan. Ya, silakan Mbak, boleh sebutkan nama media pertanyaan Mbak. Silakan. Ini to the point aja ke Mas Teddy. Ngeliat tone film ini otomatis aku ingat Lovely Man. Sorry. Terus ada air juga di sana. Di sini juga banyak hujan. Apakah ada filosofi tertentu dengan air tersebut? Kalau hujan di sini, kemudian untuk Kak Alin ada kesulitan nggak dalam pengeditan hujan yang kayak kuat banget rasanya dari macam-macam. Siap, terima kasih. Terkait hujan, air hujan ya, silakan Mas Teddy. Sebenarnya kalau misalnya dikaitkan sebenarnya nggak ada gitu, maksudnya kalau misalnya ada simbol apa air itu nggak ada sama sekali. Saya kalau menulis skenario sebisa mungkin apa yang serve the story aja gitu. Jadi saya nggak terlalu mikirin simbolnya dulu, tapi lebih ke serve the story. Nah, ketika saya tahu bahwa di 15-20 menit pertama film ini tuh akan ada hujan, dan saya tahu bahwa hujan itu tuh akan menjadi salah satu trigger yang akan menyusahkan si karakter utamanya. Lebih kayak gitu, saya lebih struktural. Kalau nulis skenario itu sangat struktural dan mikirin kira-kira sebab akibatnya itu seperti apa, dan sangat detail dalam hal itu. Jadi benar-benar fungsinya setiap adegan tuh jadi benar-benar serving the story aja gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Teddy. Mbak Alin, silakan. Iya, mungkin kalau secara teknis dengan adanya hujan, kayaknya ada yang syuting emang lagi hujan beneran ya. Jadi mungkin lebih challenge-nya buat ke teman-teman sound recordist sih, gitu. Tapi begitu di editing tentunya kalau ingat ada adegan mereka berdialog di depan pintu, mau buka pintu atau enggak gitu kan, buka kunci. Itu pas di shotnya Angga Yunanda silent, pas di Shenina ada hujan. Jadi kalau lagi preview editing offline kan belum rapi suara dan lain-lain. Jadi kalau pasin adegan itu kita pura-pura backgroundnya tenang. Jadi pas ke Angga tenang, terus gini tenang gitu. Jadi itu aja sih secara teknis sih Mbak. Tapi menariknya di editing adalah bagaimana kendala-kendala teknis itu kita perlu berimajinasi seolah-olah tidak ada kendala supaya nanti di post kan bisa dirapiin. Yes, itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segenap directors dan kru yang belum sempat bertanya di press conference ini.